Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan juga menyembah Tuhan. Tentunya ini merupakan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan telah melihat anak-anaknya yang begitu setia pada minggu pagi sekali sudah datang untuk meninggikan Tuhan. Dan tibalah saatnya sekarang kita juga akan mendengarkan akan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan iman kita ketika kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Karena tidak mudah untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Karena kita mendapati kenyataan banyak sekali anak-anak Tuhan yang ketika menghadapi kesulitan di dalam hidup mereka meninggalkan Tuhan, mereka tidak bisa setia kepada Tuhan, dan mereka menolak Tuhan. Tetapi memang mudah kalau ketika mereka menerima berkat-berkat yang banyak, maka dengan semangat mereka bisa memuji Tuhan, bersorak-sorak, dan lain sebagainya. Tetapi pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan hidup kita. Benarkah kita bisa hidup setia di dalam mengikut Tuhan di dalam keadaan apapun? Baik ketika kita diberkati banyak, kita setia. Tetapi ketika kita tidak diberkati atau ketika kita mengalami masa yang sulit di dalam hidup kita bisa tetap setia. Karena di dalam firman Tuhan ini kita bisa mendapati kenyataan bahwa anak-anak Tuhan, bahkan murid Tuhan Yesus sendiri bisa meninggalkan Tuhan. Padahal mereka itu diajar langsung oleh Tuhan. Ya, mereka itu bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Tapi mereka bisa menolak, menyangkali akan Tuhan. Apalagi Bapak, Ibu, dan saya yang sudah 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus ada di tengah dunia. Kita hanya mendengar pemberitaannya saja. Maka kalau sampai Bapak Ibu tidak mengerti dengan benar akan firman Tuhan yang ada, maka saya yakin kalau kita itu mudah untuk menyangkali iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan inilah yang akan kita renungkan pagi hari ini. Kira-kira 2 minggu atau 17 hari yang lalu kita sudah memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Jadi di dalam akhir dari pelayanan Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus ke tengah-tengah dunia. Tentulah ini ada maksudnya, ada maknanya, ada tujuannya. Mengapa kok Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus ke tengah-tengah dunia? Dan inilah yang akan kita renungkan pagi hari ini, supaya kita juga bisa mengerti, oh ini toh maksudnya ketika Tuhan Yesus itu mencurahkan Roh Kudus, ya, supaya kita ini tidak gampang atau tidak mudah untuk menyerah, tidak gampang mengingkari iman kita, tidak gampang-gampang meninggalkan Tuhan, atau sedikit-sedikit mengancam Tuhan, ya. Banyak yang ngancam Tuhan, aku gak
oleh iku jodohku gak sida wis gak Tuhan-tuhanan ae wis ya. Ndolek jodoh sing liyane gak apa-apa wis beda agama ya gak apa-apa ya. Lah ing padha-padha ae gak gelem ya. Iya. Nah, ya sudahlah sak oleh-olehne kan begitu ya. Ya, susah kalau seperti begini sudahan. Imannya itu dikalahkan oleh keinginan hatinya, dikalahkan oleh dagingnya sendiri, iya kan? Padahal Tuhan Yesus tidak menghendaki demikian. Dan pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mendengarkan akan pemberitaan firman ini. Yaitu terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai yang ke-20. Yohanes 14 ayat 15 sampai ke-20. Yaitu Roh Kudus ini memberikan kekuatan kepada orang percaya. Yang demikian di dalam firman-Nya dituliskan, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Amin. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia naik ke surga, ya, sebelum Dia meninggalkan murid-muridnya, Dia berjanji untuk memberikan kepada muridnya seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus ini sudah mengetahui, mengerti bahwa murid-muridnya ini tidak akan mampu untuk hidup setia mengikut Dia ketika Dia meninggalkan mereka. Dan ketika Tuhan Yesus meninggalkan murid-murid ini seperti anak ayam yang ditinggalkan oleh induknya akan semburat, ya. Memang ketika mereka masih bersama dengan Tuhan Yesus, mereka ayem-ayem, ya, tenang-tenang, karena mereka merasakan kalau ada kesulitan, kesusahan, ada Tuhan Yesus yang menolong, ya, yang mengatasi. Contohnya ketika mengalami karam perahu, ya, ada badai besar, mereka tinggal teriak-teriak minta tolong kepada Tuhan Yesus, ya. Dan Tuhan Yesus yang menyelesaikan masalahnya. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah tidak ada bersama dengan mereka, mereka menjadi kecil hati. Dan memang ternyata apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus itu benar seperti yang diperkirakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itulah, di dalam firman ini, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa sesungguhnya engkau memerlukan seorang penolong, supaya engkau bisa dikuatkan hatimu, ya, dikuatkan imanmu, supaya kamu tidak mudah untuk mengingkari imanmu, meninggalkan aku. Inilah
yang diinginkan oleh Tuhan Yesus itu. Dan Tuhan Yesus sendiri memberikan janjinya itu kepada murid-murid ini, bukan janji yang kosong. Dia menepati ketika setelah dia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, janganlah engkau meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus aku curahkan ke atas kamu. Ini adalah janji yang merupakan sesuatu yang harus ditepati oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus tidak mau murid-muridnya sudah pergi dulu semburat sebelum menerima Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu dicurahkan ke atas kota Yerusalem, dan murid-murid menerima pencurahan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, murid-murid itu merasa hatinya dikuatkan. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu kuasa, sesuatu kekuatan yang ada di dalam hati mereka, pikiran mereka, sanubari mereka. Dan mereka menjadi meluap-luap hatinya untuk memberitakan tentang Yesus. Kekuatan inilah yang memang diterima oleh murid-murid itu, yang telah dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai setiap orang percaya, supaya di dalam hidupnya ketika mereka mengalami masalah, mengalami masa penderitaan, dan mengalami sesuatu yang tidak baik, mereka bisa tetap setia. Dan ini terjadi ketika pada waktu itu kita bisa melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus sebelum dia mati, ya, sebelum dia ditangkap oleh orang Romawi, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid bahwa engkau akan terguncang hatimu, imanmu. Engkau akan mengalami sesuatu yang mungkin menakutkan bagimu. Karena Tuhan Yesus mengerti bahwa dia akan ditangkap, diadili, dan dibunuh. Dan tentunya ini menjadikan murid-murid akan ketakutan. Tetapi salah seorang muridnya yang bernama Rasul Petrus, dia dengan mantap, dengan hatinya yang memang bersemangat, Tuhan, sekali-kali aku tidak akan mengingkari engkau. Biarpun yang lain-lain mengingkari engkau, mereka pergi, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan ketika itulah Tuhan Yesus berkata kepada Rasul Petrus, malam hari ini sebelum ayam berkokok, engkau telah mengingkari aku sebanyak 3 kali. Tetapi di dalam hatinya Petrus, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin, aku setia kepadamu. Tetapi apa yang terjadi kemudian, yaitu ketika pada malam itu Tuhan Yesus ditangkap oleh orang Romawi, tetapi sebelum ditangkap, kembali lagi Petrus menunjukkan semangatnya. Ketika ada pasukan Romawi yang akan menangkap datang, kemudian dia memotong salah satu yang ikut dalam rombongan itu, telinganya dipotong oleh Petrus sampai terlepas. Tetapi Tuhan Yesus berkata, janganlah engkau lakukan itu. Dan Tuhan Yesus kemudian menempatkan kembali telinganya sehingga pulih. Setelah kejadian itu,
Tuhan Yesus ditangkap, diadili, dibawa ke dalam ruang pengadilan. Ketika itulah ada orang yang melihat Petrus dan berkata, loh, ini kan yang tadi ikut sama orang itu, Tuhan Yesus. Nah, ternyata Rasul Petrus takut ya, karena sudah sendirian, tidak ada Tuhan Yesus bersama dia. Lah, siapa yang nulungi saya, kan begitu ya. Iya, kalau tadi masih ada Tuhan Yesus ya, ketika dia motong telinganya orang itu, maka Tuhan Yesus yang mengatakan, janganlah engkau usik itu, engkau mencari aku, akulah orang yang kamu cari. Dan Petrus waktu itu juga tidak dipermasalahkan. Tetapi ketika Petrus sendiri, ada orang yang mengatakan, loh ini kan temannya itu. Ya. Maka Petrus menolak dan tidak mengaku, aku tidak kenal dia. Siapa dia? Dia langsung menghindar pergi. Tetapi dia kemudian ketemu dengan orang lain lagi. Sampai 3 kali dia menolak Tuhan Yesus. Yaitu ketika ada orang, loh ini kan logat bicaranya kan sama dengan itu yang ditangkap Tuhan Yesus. Ini pasti rombongannya Tuhan Yesus. Nah, tapi ketika dituduh demikian, Rasul Petrus tetap tidak mau mengaku bahwa dia pengikut Kristus. Bahkan dia menyumpah-nyumpah kalau tidak kenal Tuhan Yesus. Ketika dia sudah menolak selama 3 kali, ternyata kemudian terdengarlah ayam berkokok. Mendengar itu, menangislah Rasul Petrus. Karena ternyata Rasul Petrus tidak bisa setia kepada Tuhan Yesus dari dirinya sendiri. Dari kekuatan, dari usahanya sendiri, dia tidak bisa untuk setia. Tetapi berbeda ketika setelah Roh Kudus dicurahkan di kota Yerusalem dan murid-muridnya mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki keberanian untuk memberitakan tentang Yesus Kristus. Karena apa? Karena di dalam hidupnya, di dalam hatinya, pikirannya sudah ada Roh Kudus yang tinggal bersama-sama dengan murid-murid. Seperti firman yang kita baca, Dia akan menyertai kamu senantiasa sampai selama-lamanya. Maka Roh Kudus inilah juga yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya, sepanjang umur kita. Jadi kita akan memiliki kuasa, memiliki kekuatan, ya, seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Karena sama, di dalam hidup mereka ada Roh Kudus, di dalam hidup kita juga ada Roh Kudus. Amin. Ini perlu kita pahami ya. Jadi jangan sampai kita tidak paham, seolah-olah merasa, lu aku kok gak keroso ya kalau Roh Kudus itu beserta dengan aku ya. Kok aku tidak pernah merasakan, ya apa gitu loh, kok gak iso dredeg-dredeg gitu ya, supaya bisa ngerasakno gitu ya. Tidak demikian. Ketika Roh Kudus menyertai kita, maka yang menjadi bukti adalah perbuatan hidup kita. Ya, saya tidak nyalakan ya, kalau ada ya katakan anak Tuhan berdoa sambil berteriak-teriak ya, histeris atau apa.
Saya bisa menyadari karena di dalam hidup mereka mungkin mereka mengalami tekanan hidup yang sangat berat. Mereka tidak bisa melepaskan tekanan itu dan mereka hanya bisa menerimanya. Tetapi biarlah Roh Kudus yang boleh menuntun hidup kita, memberikan jalan keluar untuk kita bisa memperoleh kekuatan di dalam hidup kita untuk kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Inilah bukti bahwa ada Roh Kudus dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Jadi, kalau Bapak, Ibu, dan saya kita bisa duduk di tempat ini, saya percaya ada Roh Kudus yang memimpin hidup Bapak, Ibu untuk mau datang ke tempat ini, untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kalau tidak, mungkin Bapak Ibu akan milih jalan pagi bareng teman-temannya di jalan, karena saya tadi melihat banyak sekali yang jalan pagi, lari-lari pagi, sepedaan dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu akan memilih demikian. Wah, wis gak nang gereja-gerejaan, wis aku tak olahraga cek sehat. Kelihatannya baik tapi itu juga tidak mencerminkan akan kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan. Siapakah yang kita utamakan dalam hidup kita? Fokus hidup kita itu kepada siapa? Dan inilah bukti nyata bahwa Bapak Ibu disertai oleh Roh Kudus. Amin. Jadi ada kuasa, ada kekuatan yang memimpin hidup Bapak Ibu untuk tetap setia mengiring Yesus seumur hidup kita. Inilah hal yang pertama, yaitu Roh Kudus memimpin kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap setia menjadi pengikut-pengikut Yesus Kristus. Amin. Hal yang kedua, yaitu Roh Kudus dicurahkan dengan makna dan tujuan supaya memimpin hidup kita kepada kebenaran. Jadi Roh Kudus dicurahkan ke tengah dunia supaya murid-murid dan para pengikut Yesus bisa hidup di dalam kebenaran. Jadi di dalam kebenaran, siapakah yang dimaksud dengan kebenaran ini? Ini suatu pertanyaan supaya kita bisa mengerti bahwa fokus kita harus kepada Tuhan Yesus, bukan kepada diri kita sendiri. Dan di dalam firman ini dikatakan, yaitu Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Ini adalah pernyataan Yesus Kristus sendiri bahwa kebenaran itu adalah dirinya. Dirinya lah itu jalan. Dialah kebenaran itu. Dan di dalam kebenaran itu ada hidup. Bukan kematian tapi hidup. Jadi kebenaran itu ada bukan dari ego kita, dari diri kita masing-masing, atau dari daging kita. Karena dalam diri kita tidak ada kebenaran. Karena kebenaran yang ada dalam diri kita itu biasanya, itu ujung-ujungnya bukanlah suatu kebenaran. Ujung-ujungnya itu biasanya maut atau kecelakaan.
Jadi hanya ada di dalam Yesus Kristus kebenaran itu. Dan inilah yang perlu kita renungkan. Bagaimana sih kebenaran itu kok ada di dalam Tuhan Yesus ya. Karena begini Bapak Ibu, seringkali di dalam hidup kita ini seringkali dikuasai oleh nafsu-nafsu, keinginan kita yang ya katakanlah keinginan daging ya, ingin yang macam-macam, ingin itu, ini, ingin cepat kaya, ingin punya ya uang banyak. Nanti kalau sudah ingin uang banyak, minta cari jabatan, ya kalau perlu sudah punya banyak uang, lah ini dibelikan apa uangnya ini ya, sudah banyak ngumpul ya. Istrinya cuma satu, ya cari lagi istri simpenan ya. Ini uangnya dibagikan ke istri simpenan ya. Bagaimana sudah diberkati banyak uangnya, dipakai apa uang ini? Mobil sudah punya 2, rumahnya besar ya. Nah, siapa lagi nih yang dikasih ini? Ya. Ya yang dikasih nanti ya yang dilihat itu kok ada yang cantik jalan-jalan gitu ya. Nah, ini didatangi ya, pertama dijak omong-omong gitu ya. Ya, terus setelah itu nanti ditawari ini, ditawari itu ya. Nah, karena apa? Karena kebenarannya dari dirinya sendiri. Dia mengukur ya apa yang dia dapatkan itu ya. Lek gak untuk dipakai ya buat apa ini uang banyak-banyak itu ya. Dan inilah yang sering kali terjadi di dalam hidup manusia di tengah-tengah dunia ini. Saya tidak mengatakan, oh ini karena orang itu begini, oh ini karena orang itu begitu. Tidak. Ya, misalnya nyalakan istrinya, oh itu loh, iya soalnya istrinya gendut itu, dolek sing langsingan gitu ya. Ya, loh kok langsung nyalakan istrinya ya? Lah dulu milihnya gimana? Ya, orang dulu juga dipilih-pilih sendiri ya. Gendut kan enak, dijak doa puasa, ndak usah makan akeh-akeh ya. Langsing ya. Ya. Tapi itu sebagai alasan ya, alasan saja mereka itu melakukan semuanya. Dan inilah yang memang kita dapati kenyataan di tengah-tengah dunia. Jadi kebenaran itu asalnya dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, itu bukan kebenaran ya. Meskipun kita punya pendapat ini, punya alasan ini, alasan itu, seolah-olah itu menutupi akan kesalahan kita. Tetapi yang terutama, apakah itu dibenarkan menurut firman Tuhan? Ya, kalau itu tidak dibenarkan menurut firman Tuhan, alasan apapun tidak bisa diterima. Amin. Jadi bapak-bapak ini yang penting ya, apalagi yang lagi diberkati ya, lagi banyak uang ya, pegang banyak uang, dulu uangnya sedikit ya, sekarang uangnya banyak ya, lalu terus mau lirik-lirik ya. Kalau ibu-ibu ya, yang bapaknya diberkati banyak, diringkesi aja duitnya itu sudah wis tak gawone ae Pak gini. Bapak gak usah nggawa akeh-akeh ya. Buat apa nggawa akeh-akeh Bapak wis cukup dibuka aja dompetnya diseni 1 atau 2 lembar gitu 10.000-an loro wis cukup. Iya akeh-akeh kadik 1.000 loro barang kebanyakan wis. Golek wis wayahe mangan mulai ae Pak, mangan di omah bareng. Nah, kan sudah ndak usah ke warung kemana. Nanti di warung
borki koncone wedok liya malah repot ya. Betul itu, dalek molo ya wis. Jadi inilah kebenaran itu ya. Jadi di dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus itu mengerti ada banyak sekali masalah yang bisa membawa anak-anak Tuhan salah jalan hidupnya. Jadi firman Tuhanlah yang harus menjadi pegangan bagi setiap anak-anak Tuhan. Apakah yang dilakukan itu benar menurut firman Tuhan ataukah tidak? Ya. Jadi kebenaran itu hanya ada di dalam firman Tuhan, dan firman Tuhan itu diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Ya, tidak ada manusia yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, saya seperti ini bukan mengajarkan kebenaran, saya cuma menggali, mengingatkan. Ini loh yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ini loh kenyataannya yang dimaksud oleh Tuhan. Saya cuma menjelaskan, ya, supaya kita bisa menerima. Tapi kalau saya jelaskan bulet-bulet, Bapak Ibu akan pusing, ya. Tapi kalau saya jelaskan dengan apa adanya, mungkin Bapak Ibu bisa mengerti dengan mudah, dan kita bisa tetap mengerti, oh ini toh kebenaran firman Tuhan yang dimaksudkan itu, ya. Jadi Roh Kudus mengajarkan kepada kita untuk melakukan kebenaran dalam hidup kita. Amin. Ini yang kedua, Bapak Ibu ya. Yang pertama tadi, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk supaya kita bisa tetap setia mengikut Tuhan Yesus ketika kita menghadapi masalah, tekanan hidup, ancaman, dan lain sebagainya. Yang kedua, supaya Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran, supaya kita tidak memakai kebenaran pribadi kita sendiri. Kalau kita memakai kebenaran kita sendiri, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka akan salah jalan kita. Itulah yang kedua. Dan yang ketiga, Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita, ya. Firman-Nya dari Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jadi Roh Kudus ini akan memberikan penghiburan kepada pengikut Tuhan Yesus, kepada umat Tuhan, diberikan penghiburan supaya ketika umat Tuhan menghadapi tekanan-tekanan hidup itu, dia tidak merasa seorang diri, dia tidak ditinggalkan yatim piatu, ya. Dia ada yang menyertai walaupun di dalam keadaannya yang susah, di dalam keadaannya yang sepi, ya, itu ada yang menyertai seumur hidupnya, selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Dan ini perlu diingat juga, ya, supaya kita, ya, terutama saya sekarang juga ini sebagai orang yang sudah mulai tua, ya, mungkin Bapak Ibu juga yang sudah umurnya 60 ke atas, ya, mulai tua, ya, anak-anaknya itu sudah memiliki keluarga sendiri, istri, anak sendiri, terus punya rumah sendiri, diberkati rumah sendiri, jadi tidak campur dengan orang tua, begitu, ya. Sehingga orang tuanya itu setelah melihat kenyataan, oh, anakku sekarang sudah bisa mandiri,
tentunya senang sebagai orang tua ya, melihat anaknya itu sudah bisa mandiri, punya rumah, punya keluarga, bisa dipenuhi, diberkati, senang ya. Tetapi di balik itu semua, ternyata ketika orang tua ini ditinggalkan oleh anak dan cucunya, lama-lama itu ya kesepen, ya, rasanya sepi ya. Jadi saya sendiri demikian. Ketika anak saya, karena saya campur dengan anak saya yang perempuan paling kecil ya, saya masih bisa ketemu. Tapi ketika mereka pergi pulang ke rumahnya besan saya sana seminggu apa, saya tinggal dengan istri saya, tiap hari cuma tole ngeliat ini ya, dari kamar gitu ya, ke lama kamar, terus keluar ke depan, duduk di tempat depan ruang tamu, toleh kok enggak ada suaranya cucu-cucu apa ini, rasanya itu ya kok sepi gitu loh ya. Jadi itu saya rasakan benar-benar. Kalau dulu saya diceritai oleh orang tua, saya cuma ngomong, walah iku lak perasaane dhewe ta. Iku ya wong gitu aja kok kesepen. Tapi ternyata memang demikian. Ya. Oleh karena itu, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah hidupnya sendiri tidak sama dengan anak cucu ya. Ya supaya Bapak Ibu bisa mengerti bahwa di dalam diri Bapak Ibu ada penyertaan Roh Kudus yang menyertai hidup Bapak Ibu. Jadi ketika Ibu merasa nelongso gitu ya, nelongso kok sepire, kok apa ya, Bapak Ibu bisa berdoa meminta Roh Kudus untuk bisa menghibur ya, memberikan sukacita ya. Ya, bagaimanapun ya, Roh Kudus itu adalah penolong ya, dia penghibur yang memang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk pengikutnya, untuk Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mencari penghiburan di tempat yang lain ya. Nanti ada yang bukan orang Kristen mungkin merasa dirinya kesepen ya. Terus karena tidak ada anak cucunya, cari hiburan, masuk ke klub malam. Loh, wis tuwek-tuwek masih masuk ke klub malam, cari hiburan katanya gitu ya. Jagongan, ngombe-ngombe di sana ya. Nah ini yang tidak benar, iya kan? Bagaimana untuk cari hiburan, terus arahnya ke tempat yang tidak baik. Dan inilah yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Tetapi percayalah bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus, minta supaya kita diberikan penghiburan, diberikan sukacita, pasti ada damai sejahtera dalam hati kita. Amin. Itulah yang penting ya. Jangan sampai kita salah jalan ya, tidak sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan ya, melakukan hal-hal yang dari dirinya sendiri, dari keinginannya sendiri ya. Jangan. Dan ini memang sesuatu yang menjadikan kita itu diperlengkapi oleh Tuhan ya. Tuhan itu sungguh-sungguh luar biasa. Dia mengerti akan kelemahan kita, ya. Dia mengerti akan kesulitan kita. Dia mengerti ketika kita ini perlu penghiburan. Dia bisa memberikan sukacita dan damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin. Inilah yang ketiga, yaitu Roh Kudus memberikan kepada kita penghiburan di dalam Yesus Kristus. Yang keempat, Roh Kudus memimpin kita untuk memuliakan
Tuhan Yesus, ya. Jadi Roh Kudus ini akan memimpin setiap umat Tuhan, pengikut Tuhan, untuk memuliakan Tuhan Yesus. Bukan memuliakan dirinya sendiri, bukan memuliakan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah mengajarkan untuk memuliakan Roh Kudus, ya. Dia senantiasa mengajarkan kita untuk memuliakan Yesus Kristus dalam hidup kita. Dan ini ada di dalam Yohanes 16 ayat 14. Yohanes 16 ayat 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri tentang Roh Kudus itu, bahwa ia akan memuliakan Tuhan Yesus karena ia mendengar apa yang dikatakan dari Tuhan Yesus itu. Jadi di dalam hal ini tidak ada kemuliaan yang bisa kita berikan selain kepada Tuhan Yesus, ya. Kalau kemuliaan itu ditujukan kepada ego kita, ini yang sering banyak terjadi, ya. Banyak terjadi di gereja-gereja itu, ya. Bahkan pendetanya juga melakukan kesalahan itu, ya. Hamba Tuhannya itu mengambil alih kemuliaan Tuhan untuk dirinya sendiri. Saya akan memberikan contoh, ya. Ketika Yohanes Pembaptis, dia memberitakan tentang Mesias yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Karena pada waktu itu Yesus Kristus masih belum melayani, karena belum genap waktunya, umurnya belum cukup. Jadi Tuhan Yesus masih belum melayani. Ya, jadi Yohanes Pembaptis lebih dahulu melayani, memberitakan tentang Sang Mesias yang akan datang. Karena itulah dia juga dikatakan sebagai suara yang berteriak-teriak di padang gurun. Jadi dialah yang membukakan jalan bagi pelayanan Tuhan Yesus. Jadi banyak orang yang diperkenalkan kepada Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Sehingga dia memiliki banyak pengikut. Tetapi setelah Tuhan Yesus dibaptis dan dia sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan Yesus mulai memberitakan tentang firman Tuhan, tentang dia sendiri, tentang Sang Mesias itu. Dan ternyata banyak pengikut Yohanes Pembaptis ketika mendengar pemberitaan Tuhan Yesus yang disampaikan itu, pengikut Yohanes Pembaptis pindah mengikuti Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian ada murid Yohanes Pembaptis yang memberitahu kepada Yohanes Pembaptis, Yohanes, itu pengikutmu banyak sekarang yang ikut Tuhan Yesus, meninggalkan kamu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Biarlah dia semakin besar dan aku semakin kecil. Ini luar biasa karena Yohanes Pembaptis mengerti kedudukannya. Bukan tertuju kepada dia, walaupun dia sudah memiliki jemaatnya dia, tapi jemaat itu harus diarahkan kepada Tuhan Yesus supaya mereka bisa menerima firman itu langsung.
Jadi dia tidak mempertahankan jemaatnya, ya. Dia merelakan jemaatnya untuk mengikuti Yesus. Dan inilah yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis itu, ya. Biar dia semakin besar, tetapi aku semakin kecil, ya. Ini yang seharusnya ada di dalam pemahaman kita, ya. Jadi kalau kita mengikut Tuhan Yesus, ya, kalau kita melayani Tuhan Yesus, ya, biarlah kemuliaan itu bagi Tuhan Yesus. Amin. Jangan kita melayani Tuhan, ya, kemudian ujung-ujungnya untuk memuliakan diri kita sendiri, ya. Cek aku diregani, dihormati, ya. Oh, disanjung, waduh baik ya, melayani Tuhan. Waduh iya cek gini ya. Nah, ini bukan melayani Tuhan Yesus, bukan memuliakan Tuhan Yesus, tapi ini untuk menyenangkan egonya sendiri. Ini yang tidak benar. Oleh karena itu, di dalam firman Tuhan ini diajarkan bahwa Roh Kudus akan membawa kita untuk memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan diri kita sendiri. Oh, iki lho aku lah apik lho, iku tak sumbang wisan. Lho, iku lho aku sing nyumbang ngono iku lho. Lho, ya lah, iku pendetone iku. Aku sing nyumbang iku lho lah. Ini semua itu tujuannya untuk ke dirinya sendiri yang apik itu. Bukan untuk Tuhan. Tetapi seharusnya ketika kita diberkati banyak, kita ingat pekerjaan Tuhan. Kita berikan untuk memuliakan Tuhan, ya, supaya oh ini loh ada berkat dari Tuhan yang aku terima, perpuluhanku tak setorno nang gereja, supaya gereja ini iso direnovasi, diperbaiki, ya. Ada tanggung jawab, ada moralitas untuk memuliakan Tuhan. Jangan ketika kita diberkati diem aja sih, kurang iki berkati kurang kebek iki ya. Nggak usah wis nanti aja lek wis cukup ya. Wong gerejane ya gak rusak ae lho ya. Durung ambruk gak apa-apa wis ya. Kok ae lek ambruk ya didandani ya. Nggak usah disumbang perpuluhan apa gak usah wis. Nah, ini juga perlu kita renungkan ya, sebagai jemaat Tuhan yang dewasa, bagaimana tanggung jawab kita sebagai jemaat, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, supaya digunakan untuk kepentingan kebutuhan pekerjaan Tuhan, dan lain sebagainya ya. Demikian juga ya, kalau kita bisa melihat ya, di kota besar ya saat ini ya, di kota besar itu di Surabaya, karena saya tinggal di Surabaya itu sampai sekarang ini saya ini rodok merinding gitu ya, rodok ya apa gitu rasanya ya, rodok ya enggak bisa ngomong lah ya, kalau nanti saya nyalakan wong, kalau dibalik saya juga nanti enggak bisa jawab ya. Itu ada gereja di mall, ya, gerejanya satu di lantai 2, satunya di lantai atas, 3-nya. Di situ di depan pintunya masuk ke gereja yang di bawah itu dipasangi, ya, banner apa dikasih apa tulisan itu ya, ini gereja, ya GMS, ini GSJS di sini, ini di atas, terus di depannya pintu masuknya gereja yang GSJS yang di lantai bawah itu di depannya eskalatornya naik untuk naik ke atas, dipasang jemaatnya GMS, orang-orang pakai dasi apa ya, seolah-olah mengarahkan jemaat, ayo naik ke atas saja, lebih baik gerejanya atau bagaimana ya. Ini benar-benar terjadi ya. Saya enggak omong kosong. Nanti kalau Bapak Ibu pergi ke PTC, coba dicari itu ya. Ada itu seperti begitu. Loh, rebutan jemaat loh sampean. Iya kan?
Nah, kalau sudah jemaatnya itu ditakut-takuti, ya. Ditakut-takuti. Bagaimana kalau nakut-nakuti? Kalau kalian tidak membayar perpuluhan, maka tidak akan diberkati oleh Tuhan. Loh, kok iso ngomong koyong gini loh. Bagaimana seorang hamba Tuhan bisa mengancam jemaatnya untuk menekan dia, melakukan sesuatu tindakan untuk keuntungannya sendiri. Tidak memimpin jemaatnya untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, ya. Kalau dia mengatakan berikanlah persembahan perpuluhan, ya, supaya kamu diberkati misalnya, demikian masih baik, ya. Enggak boleh ngancam sing kayak gitu itu. Ini gak cocok sudahan, ya. Terus lagi begitu. Kalau kamu mau diberkati, kamu harus beri buah sulung. Kalau kamu beri buah sulung, maka akan dilipat gandakan berkatmu beratus-ratus kali lipat. Loh, iki lak podo mbek mancing ya. Iya kan? Mancing dikai iwak cilik, ya, supaya dapat sing gede. Iya kan? Nah, ini juga gitu. Diajari supaya mau berikan, supaya nanti dijanjikan sing gede. Iya kan? Padahal Tuhan Yesus tidak pernah ngomong begitu. Yang diomongkan itu Tuhan Yesus tidak pernah tidak memberkati umatnya. Amin. Bapak Ibu juga pasti diberkati. Ya, soal besar kecil itu berbeda-beda, ya. Tetapi intinya ketika kita datang kepada Tuhan pasti ada berkat Tuhan yang kita terima. Amin. Inilah yang harusnya dimengerti, diajarkan. Jadi Bapak Ibu jangan takut kalau ketemu jemaatnya orang kota. Ya, jemaatnya orang kota itu bukan jemaatnya Tuhan. Dia jemaatnya Mamon, ya. Yang diuber cuma Mamon, ya. Nah, ini, iya kan. Terus yang salah dari pendetanya lagi apa? Mereka tidak mengarahkan jemaatnya untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mereka mengarahkan jemaatnya untuk datang kepada pendetanya. Ya, jadi jemaat itu diarahkan supaya mereka meminta doanya pendeta untuk diberkati. Mereka itu tidak memimpin jemaatnya untuk dewasa secara rohani. Mereka tidak diajarkan bahwa sesungguhnya di dalam hidupmu itu ada Roh Kudus, Roh Yesus Kristus yang sudah diberikan kepadamu. Maka roh itulah ketika kamu berdoa bersama-sama dengan Roh Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, maka dialah yang akan menyampaikan doamu kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan berkat yang kamu butuhkan. Ini tidak diajarkan. Jadi mereka diarahkan untuk datang kepada pendetanya supaya didoakan oleh pendetanya. Kalau perlu, kalau kamu tidak bisa menghadap pendetanya, kamu tulis surat. Kamu butuh apa-apa, surat sudah, nanti minggu dikumpulkan. Ya, kalau sudah dikumpulkan, ditaruh meja, maka didoakan bersama. Pendetanya mendoakan dalam nama Tuhan Yesus diberkati siapa yang menulis surat itu dan ini. Inilah yang dilakukan. Seharusnya mereka ini, pendeta, gembala, mengajarkan, memberikan pengertian bahwa kamu itu anak Tuhan. Ya,
Kamu layak untuk datang kepada Bapa sendiri. Karena di dalam hidupmu itu ada roh Allah, roh Yesus Kristus. Yang roh itulah yang menjadikan kamu berkuasa. Bahkan Allah sendiri menghargai kita. Karena di dalam hidup kita ada rohnya, roh Yesus Kristus. Ya. Sehingga kita disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi jikalau kamu menganggap dirimu tidak ada roh Allah, tidak ada roh kudus, maka kamu ini bukan apa-apa di hadapan Bapa. Kamu ini bukan anak Allah dan kamu tidak berhak untuk datang kepada Bapa. Karena seperti yang dikatakan kepada oleh Yesus Kristus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kalau kamu sudah menerima aku, beriman kepada aku, maka kamu akan menerima Roh Kudus, ya, Roh Yesus Kristus, kuasa Allah yang Maha Tinggi ada di dalam hidupmu. Ini adalah janji daripada Yesus Kristus sendiri, ya. Kuatkanlah hatimu meskipun mungkin saat ini engkau tidak dihargai di hadapan manusia, tetapi di hadapan Bapa engkau sangatlah dihargai. Amin. Itu yang penting, ya. Jadi seringkali saya ketika berkhotbah, berbicara, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu supaya kita tetap setia mengikut Dia. Ada kuasa yang ada di dalam diri Bapak Ibu. Kuasa itu sanggup memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Kuasa itu sanggup menghibur kita. Kuasa itu juga sanggup membawa kita ke dalam kebenaran hidup ini. Kita tidak melenceng ke kiri, melenceng ke kanan, ya. Dan hidup kita senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kita senantiasa memuliakan Dia dalam hidup kita. Haleluya. Amin.